Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Satya Putra, mahasiswa program studi PJJ S1 Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis internasional yang membahas tentang teknologi cloud computing. Uh, jurnal yang saya pilih yaitu berjudul dengan Performance Equalization of Containerization and Virtualization in Hybrid Cloud Platform. Sebuah penelitian yang mengusulkan framework bernama HCPIF atau Hybrid Cloud Platform Intelligence Framework. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Sebelum masuk ke isi jurnal, izinkan saya memperkenalkan identitas jurnal yang saya analisis. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025 oleh Institute of Advanced Engineering and Science yang dikenal sebagai IAES, salah satu lembaga penerbit jurnal internasional yang bereputasi baik. Jurnal ini dimuat dalam International Journal of Cloud Computing and Service Science yang disingkat G-Closure dengan nomor ISSN cetak 2089-368 dan ISSN online 2540 dan strip 9356, sehingga jurnal ini memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah yang valid dan terverifikasi. Topik utama yang mencakup hybrid code, containerization and virtualization perform, evaluation, uh, deep learning, dan energy efficiency. Jurnal ini terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga memenuhi syarat untuk yang ditetapkan dalam soal UTS. Latar belakang. Uh, Baik, kita akan masuk ke pertamanya yaitu di latar belakang. Penelitian ini berawal dari kenyataan bahwa hybrid cloud kini telah menjadi paradigma komputasi utama. Mengapa hybrid cloud ini? Mengapa hybrid cloud? Karena ia menggabungkan dua keunggulan sekaligus, fleksibilitas dan stabilitas public cloud, uh, dengan kontrol dan keamanan private infrastruktur. Namun, dalam ekosistem hybrid cloud muncul pertanyaan besar yang belum terjawab secara meyakinkan. Mana yang lebih baik, virtual machine atau container? Kedua teknologi ini trade-off masing-masing. Virtual machine yang diimplementasikan lewat hypervisor seperti VM atau VMware memberikan solusi yang kuat tetapi memiliki overload dan sumber daya yang tinggi karena harus menjalankan sistem operasi tersendiri untuk setiap VM. Di sisi lain, containerization itu memiliki Docker atau CRI Crypto yang lebih ringan, cepat, dapat menimbulkan trade-off dalam aspek keamanan performa, terutama lingkungan hybrid. Masalah berikutnya adalah penelitian yang selama ini bersifat statis. Mereka menggunakan konfigurasi yang tetap dan tidak mencerminkan dinamika beban hybrid yang sesungguhnya di lingkungan produksi. Dan yang paling krusial, hampir tidak ada penelitian yang mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk didistribusikan beban kerja secara cerdas antara VM dan kontainer. Inilah yang menjadi landasan masalah dan alasan mengapa penelitian ini sangat penting. Berdasarkan latar belakangnya tadi, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Dari sisi tujuan, penelitian ini merancang sebuah framework yang bernama HCPIF yang mampu melakukan monitoring dengan prediksi performa komprehensif di lingkungan hybrid cloud. Framework ini diintegrasikan oleh 3 komponen AI yang secara terpadu. Yang pertama yaitu AI Adaptive Benchmarking berbasis Q-Learning untuk menyelesaikan konfigurasi sumber daya secara dinamis. Yang kedua yaitu prediksi performa berbasis BI-LSTM untuk memperkirakan latency dan drop. Yang ketiga yaitu fuzzy logic untuk mengambil keputusan penempatan workload. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan secara kuantitatif kinerja VM dengan kontainer pada berbagai jenis beban kerja yang nyata. Dari sisi manfaat, secara akademis penelitian ini memperkaya literatur
ilmunya tentang hybrid code yang diintegrasikan AI secara praktis. Hasilnya akan menjadi panduan teknis berbasis data bagi arsitektur cloud dan pengembangan dan memilih teknologi deployment yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada akhirnya, penelitian ini membuka jalan menuju cloud computing yang lebih otonom, efisien, energi, dan cerdas. Sekarang kita bahas metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menerapkan pendekatan eksperimen kuantitatif dan komparatif melalui 5 tahap utama, yaitu yang pertama membangun hybrid code, membangun membangun hybrid code testbed, yaitu private cloud yang dibangun menggunakan OpenStack, kemudian dihubungkan dengan AWS dan Azure melalui SD-WAN tunnel infrastruktur fisik menggunakan 5 node dengan prosesor Intel Xeon Gold 16 core dan RAM 128 GB dan konektivitas 10 GB per second. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kategori workload. Ada 3 jenis compute intensif seperti deep learning, training, memory intensif seperti data analisis, dan I/O intensif seperti operasi data. Yang ke tahap 3 yaitu mengembangkan AI Assistant, Adaptive Benchmarking Model, atau AABM. Komponen ini menggunakan Q learning salah satu teknik reinforcement learning di mana agent terus belajar dari feedback performa dan menyesuaikan alokasi CPU, memori, dan jumlah replika in real time. Tahap keempat yaitu monitoring multi lapisan menggunakan Prometheus, Grafana, dan ELK Stack. Data dikumpulkan 3 lapisan, infrastruktur, orkestrasi, dan aplikasi. Kemudian disimpan di InfluxDB. Tahap kelima yaitu pembuatan hybrid cloud performance predictor atau HCPP menggunakan arsitektur BLSTM dengan mekanisme attention yang dilengkapi dengan lapisan keputusan berbasis fisiologik untuk menentukan lingkungan eksekusi terbaik secara dinamis. 5 tahap ini membentuk satu pola loop tertutup yang cerdas dan adaptif. Pada slide ini kita melihat teknologi yang akan diterapkan dalam penelitian yang saya kelompokkan menjadi beberapa kategori. Untuk infrastruktur hybrid cloud, penelitian menggunakan OpenStack dengan KVM sebagai private cloud dan AWS serta Azure sebagai public cloud. Untuk containerization dan orkestrasi digunakan Docker dan CRI strip-O sebagai runtime container dengan Kubernetes versi 1.28 sebagai platform orkestrasi. Yang menarik adalah komponen AI dan mesin learning-nya. Q-learning untuk adaptive benchmarking dan BILSTM dengan attention untuk prediksi performa dan fuzzy logic untuk keputusan penempatan workload. Untuk monitoring, Trifecta yang populer di industri, Prometheus, Grafana, dan ELK Stack dengan InfluxDB penyimpanan data time series. Dan pengujian digunakan dengan Power API dan IPMI sensor untuk mengukur konsumsi energi, chaos, mass flood injection testing, serta effort untuk uji performa jaringan. Secara keseluruhan, stack teknologi ini sangat komprehensif untuk mempresentasikan praktik terbaik industri cloud computing untuk saat ini. Inilah bagian yang paling menarik dari hasil penelitian, yaitu framework HCPIF yang diusulkan berhasil mencapai capaian yang sangat mengesankan. Lihat angka-angka ini, efisiensi CPU yaitu 94,6%, tertinggi dari semua platform yang dibandingkan efisiensi 91,7 juga tertinggi dengan rata-rata hanya 138 milidetik, 20 hingga 35% lebih dibandingkan metode konvensional, dan skalabilitas 70 knot
Ini 7 kali lebih tinggi dari baseline awal. Dari sisi top, HCPF itu mencapai maksud saya HCPIF itu mencapai 3.240 request per detik, angka yang sangat tinggi. Temuan penting lainnya adalah perbandingan startup. Kontainer hanya butuh rata-rata 2,5 detik untuk memulai berjalan sedangkan VM itu membutuhkan rata-rata 17 detik, hampir 7 kali lipat lebih lambat daripada kontainer. Ini sangat kritis untuk skenario auto scaling yang membutuhkan respon cepat. Dari analisis komparatif itu disimpulkan bahwa kontainer itu unggul dalam startup time, kepadatan, resource, dan skalabilitas horizontal. Sedangkan VM itu tetap relevan untuk diberlakukan isolasi penuh untuk OS yang berbeda, dan HCPIF itu terbukti mampu mengoptimalkan keduanya secara cerdas karakteristik workload. Bagian terakhir dari analisis saya adalah saran penelitian selanjutnya. Ini merupakan kontribusi dari pemikiran saya pribadi berdasarkan temuan dan keterbatasan jurnal. Pertama, penelitian lanjutan sebagai pengembangan AADM untuk menjadi sistem multi-agent reinforcement dan reinforcement learning, di mana setiap agent itu mengelola domain sumber daya yang berbeda dan berkoordinasi dalam orkestrasi yang lebih otonom dalam skala besar. Keduanya perlu dikembangkan cross-layer energy modeling yang memodelkan konsumsi energi dari lapisan hardware hingga aplikasi untuk mendukung upaya green cloud computing dan pengurangan carbon footprint. Ketiga aspek keamanan di lingkungan multi-tenant perlu diteliti lebih dalam, khususnya kerentanan serangan side channel pada kontainer dan berbagai kernel OS yang sama. Keempat yaitu menarik untuk dilakukan perbandingan antara kontainer dan platform serverless sebagai AWS Lambda atau Google Cloud Run, terutama untuk workload yang bersifat event driven. Dan kelima, framework HCPIF ini perlu divalidasi dengan skenario edge computing dengan sumber daya terbatas untuk aplikasi IoT industri dan sistem real time. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poinnya utama yang dari analisis jurnal ini. Jurnal ini membuktikan bahwa hybrid cloud computing dapat dioptimalkan secara signifikan ketika dipadukan dengan kecerdasan buatan. Framework CPIF yang mengintegrasikan Q-Learning, PE-LSTM, dan Fuzzy Logic berhasil mencapai efisiensi CPU hingga 94,6%, latensi rendah yaitu 138 ms, dan efisiensi energi hingga 91,7%. Temuan ini menegaskan bahwa tidak ada satu teknologi yang sempurna. Kontainer unggul di dalam kecepatan dan efisiensi, sementara VM, virtual machine, itu unggul dalam isolasi kompatibilitas. Yang terbaik adalah menggunakan keduanya secara cerdas sesuai dengan kebutuhan workload, dan itulah yang dilakukan oleh HCPIF. Dengan demikian, presentasi saya untuk ujian tengah semester mata kuliah cloud computing. Saya harap presentasi ini dapat memenuhi ekspektasi, dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.